萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天边俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tangan halus itu tampaknya telah memanjang dari ruang kosong. Itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu terlihat lembut dan lemah. Namun itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan sengit yang meraih rantai logam sampai titik di mana ia tidak bisa bergerak. Bantuan tiba-tiba juga menyebabkan semua orang terkejut. Tatapan mereka mengikuti tangan tanpa celah itu dan perlahan-lahan bergeser. Akhirnya, kecantikan dengan sosok seksi indah dan wajah menyihir hampir sempurna muncul di depan semua tatapan mereka. Setan! Dalam mitologi Cina, setan perempuan biasanya sangat indah dan kadang-kadang menyihir. Laki-laki ini adalah perasaan yang diberikan wanita itu kepada orang lain pada pandangan pertama kecuali wajahnya yang sedingin es. Penggabungan kedinginan dan pesona menyebabkan dia memiliki daya tarik yang tidak biasa yang memiliki dampak mendalam pada pria. Dagunya yang putih salju membentuk tanjakan yang agak tajam yang menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesombongan yang sulit disembunyikan. Kebanggaan semacam ini bukanlah kesombongan wanita biasa, tetapi kesombongan yang terhormat yang hanya dimiliki oleh wanita yang memiliki status tinggi. Hal yang memiliki daya tarik terbesar bagi pria adalah kesombongan ini. Seorang pria akan memiliki kepuasan yang tak tertandingi saat dia mendorong wanita yang angkuh dan terhormat seperti itu. Tentu saja, jika seseorang dalam keadaan mengigau, kepuasan ini akan sangat berkurang. Salah satu contoh adalah Xiao Yan. Saat itu semua orang tercengang untuk beberapa waktu ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan berantai itu benar-benar wanita yang cantik dan mempesona. Mereka mungkin tercengang, tetapi tidak ada yang hadir adalah orang biasa. Dari tampang dari cara yang aneh di mana dia muncul, sepertinya kekuatannya mungkin lebih kuat daripada orang lain yang hadir. Bagian tajam di ujung rantai logam berhenti di suatu tempat setengah inci dari kepala Xiao Yan. Kilatan dingin yang samar-samar merembes keluar dari itu menyebabkan tubuh yang terakhir dipenuhi dengan merinding kecil. Dia bisa membayangkan bahwa kepalanya akan berubah menjadi semangka yang jatuh ke tanah, meledak menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan keras. Jika tindakan untuk menghentikan rantai itu sesaat kemudian, mata Xiao Yan menatap tajam pada ujung rantai logam yang telah diperbesar oleh tak terhitung banyaknya di matanya. Tenggorokannya berguling sedikit saat dia menoleh ke belakang dengan susah payah. Wajah dingin dari Ratu Medusa segera muncul di matanya. Anda? Mulut Xiao Yan pindah. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah Ratu Medusa yang telah mengincar nyawanya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Mata Ratu Medusa bahkan tidak bergerak sedikit pun saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Tangan halus bebasnya yang lain hanya membalik dan dengan kasar menghantam dada Xiao Yan tanpa belas kasihan. Kekuatan besar menyebabkan tubuh yang benar-benar kelelahan itu terguncang sampai dia mengambil lebih dari 10 langkah mundur sebelum duduk di tanah, terlihat sangat menderita. Xiao Yan meraih dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk lembut setelah duduk di tanah. Apa yang ingin wanita sialan ini lakukan? Dia ingin menyelamatkannya, namun dia adalah orang yang kasar. Jika telapak tangan sedikit lebih kuat tadi, sepertinya itu akan mampu membunuhnya. Betapa malangnya. Sedikit lagi dan bajingan itu akan dibunuh. Tatapan Xiao Yan beralih ke Han Feng, yang tergeletak di tanah dengan nafas yang tersisa. Dia berbicara dengan menyesal di dalam hatinya. Arusnya sudah benar-benar habis.
Meskipun semua yang perlu dia lakukan adalah menggunakan penguasa untuk membanting melawan orang itu untuk membunuhnya, saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sementara mata Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan tanpa batas, Ratu Medusa yang meraih rantai logam tiba-tiba menunduk dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu itu hidup atau mati. Dia merajut alisnya dan tampak benci bahwa seorang pria sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan ramping di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan menendang pinggang Han Feng. Tendangan ini mungkin tampak acak, tetapi angin tajam yang diciptakan oleh jari kakinya ketika diayunkan dan membentuk lubang yang cukup besar di tanah. Jelas, tendangan ini adalah sesuatu yang bahkan dapat menyebabkan elit Du Huang yang hidup merasa buruk, apalagi Han Feng yang terluka parah. Seluruh dataran turun ke keheningan saat kaki diayunkan. Kaki halus itu dengan kuat membekas di pinggang Han Feng di depan tatapan tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang menakutkan itu seperti bergelombang banjir saat ini. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Han Feng ditendang ke udara dengan suara teredam yang dalam sebelum akhirnya menggambar parabola di langit dan mendarat keras di tanah. Secara kebetulan ada batu besar di mana dia mendarat. Suara tulang patah sangat menusuk telinga di dataran tenang ini. Pada saat ini, hampir semua orang percaya bahwa sepertinya Han Feng akan kesulitan menjaga hidupnya bahkan jika dia terlahir kembali dari seseorang yang sangat kuat. Baik, benar-benar hebat. Xiao Yan, yang muncul lumpuh saat dia duduk juga menyaksikan aksi mendadak Ratu Medusa dengan ekspresi tertegun. Hanya ketika Han Feng dengan keras menghantam batu besar itu dia pulih. Kebahagiaan liar muncul di wajahnya. Tangannya dibanting dengan keras ke tanah dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya saat dia meletus dengan serangkaian vulgar. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sepasang mata yang terang dan dingin tiba-tiba melesat seperti pisau tajam, menyebabkan dia langsung menutup mulutnya. Dia tersenyum canggung dan pantatnya bergeser kembali tanpa meninggalkan jejak, takut bahwa Ratu Medusa yang membunuh orang-orang seperti membunuh ayam juga akan memberinya tendangan. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan bahwa akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada Han Feng jika dia menderita tendangan. Semua orang di dataran, terlepas dari apakah itu para ahli dari daerah Black Corner atau Akademi Batin, semua benar-benar tercengang. Tidak ada yang menduga bahwa ahli puncak yang telah mendominasi daerah Black Corner sebenarnya akan ditendang sampai mati oleh seorang wanita. Ini agak terlalu lucu, kan? Tatapan Suqian dengan kuat terfokus pada Ratu Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan acak yang terakhir tampaknya mengandung beberapa niat membunuh. Jelas, tendangan yang dia berikan pada Han Feng tidak menahan pikiran untuk membersihkan tempat itu, tapi sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Han Feng. Jangan bilang kalau dia juga menyimpan dendam terhadap Han Feng. Mengapa saya tidak mendengar bahwa ada seseorang seperti dia di wilayah Black Corner? Suqian bergumam dengan ragu. Sungguh tidak terduga. Han Feng ini benar-benar akan mati di tangan seorang wanita. Jika metode mati yang begitu sia-sia baginya telah menyebar, itu akan benar-benar menyebabkan orang lain mati karena tawa. Sebuah tawa aneh yang menusuk telinga dipancarkan dari gugusan kabut hitam yang mengembang dan menyusut dengan cara yang mudah berubah. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam dan energi gelap hitam yang tidak biasa melonjak keluar. Mengikuti rantai saat ia menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa terasa dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang lembut dan energi 7 warna mengalir tanpa henti. Akhirnya, itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Riak liar dan ganas meletus dari titik kontak dan menghancurkan semua rumput dataran di dekatnya. Meskipun rantai itu mengalami kekuatan eksplosif yang kuat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Jelas benda ini bukan barang biasa.
Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya saat ledakan. Rantai berwarna hitam tiba-tiba berbalik dengan upaya cerdas, sebelum berubah menjadi garis hitam samar yang melesat dengan eksplosif menuju gugusan kabut hitam. Ci! Rantai berwarna hitam melewati gugus kabut hitam, menyebabkannya beriak dengan cepat. Tak lama kemudian sebelum suara tindik telinga yang membawa beberapa kesuraman terpancar, "Siapa kamu? Anda benar-benar berani ikut campur urusan Hall of Souls kami? Kehidupannya adalah milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya." Mata yang cantik itu menatap gugusan kabut hitam di kejauhan saat Ratu Medusa berbicara sedikit. "Aku bisa memberikan jenazahnya kepadamu jika aku membunuhnya suatu hari nanti. Itu tidak mungkin sekarang." "Hei, apa kata-kata arogan? Anda adalah orang pertama dalam sekian tahun yang berani mengucapkan kata-kata semacam itu ke Hall of Souls kami. Enyah. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang hari ini." Ratu Medusa sepenuhnya mengabaikannya. Suaranya masih tumpul dan sedingin es. Selama pertukaran singkat tadi, dia sudah memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan pihak lain. Jika energi pihak lain itu tidak sedikit aneh, dia akan membunuhnya. Mengapa dia perlu berbicara begitu banyak kata yang tidak perlu? Sungguh wanita yang sombong. Keberuntunganku memang tidak buruk hari ini. Namun, misiku bukan untuk membunuh bocah kecil itu. Cukuplah selama saya seorang memohon bahwa roh Yao Chen ada di dalam tubuhnya. Selain itu, berkat kamu, aku punya sesuatu untuk dibeli. Tawa aneh itu dipancarkan dari kabut hitam sebelum segera bergerak. Sosok itu tiba-tiba melintas, dan dalam beberapa nafas, itu muncul di samping mayat Han Feng yang kehabisan nafas. Dia mengeluarkan tawa aneh, "Hai hai hai," dan kekuatan hisap yang tidak biasa meletus. Tubuh spiritual yang agak transparan perlahan bangkit dari jenazah Han Feng setelah munculnya gaya hisap ini. Akhirnya, itu diserap ke dalam kabut hitam dan menghilang. Roh alkemis tingkat 6. Ini benar-benar akuisisi yang hebat. Suara mengerikan itu terdengar dengan rasa puas setelah menyerap semangat Han Feng ke kabut hitam itu. Kabut hitam segera bergerak dan dari kejauhan, Xiao Yan bisa merasakan sepasang mata menyapunya dari dalam. "Saya akan mengizinkan roh Yao Chen tinggal di tubuh Anda untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, Hall of Souls, kami akan datang dan mendapatkannya." Ekspresi Xiao Yan agak suram saat mengamati sekelompok kabut hitam aneh yang melayang tanpa tujuan. Dia akhirnya terkunci menjadi organisasi misterius ini. "Nikmati sisa waktu Anda. Hei hei hei." Pada saat itu, bahkan wanita ini mungkin tidak dapat melindungi Anda. Tawa aneh terdengar dari berbagai jarak. Kabut hitam itu seperti hantu. Berkedip beberapa kali sebelum menghilang dari dataran di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan menyaksikan kabut hitam samar yang telah menghilang ke kejauhan. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berdiri. Langkahnya terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Telapak tangannya menyentuh kulit yang terakhir dan ekspresinya tenggelam beberapa saat kemudian. Sialan. Si Heart Flame juga telah dibawa pergi bersama dengan jiwa. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam sebelum matanya melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Kilau biru yang berkedip-kedip menunjukkan perbedaan antara cincin penyimpanan ini dan cincin penyimpanan berkelas rendah. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.